Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Kang Pohel Trader, channel yang akan membahas seputar BBMA. Oke, untuk kesempatan kali ini karena ada beberapa request dari teman-teman yang meminta membahas masalah MHV. Apa itu MHV? Bagaimana MHV yang valid? Nah, seperti itu. Jadi MHV itu sangat penting ya teman-teman, karena perjalanan market itu dimulai dari ketika terjadinya MHV atau market sudah kehilangan volume untuk melanjutkan tren. Jadi tren itu dimatikan oleh MHV. Nah, setelah MHV itu baru dia berbalik arah. Yang jadi pertanyaan adalah yang bagaimana MHV yang valid? Nah, itu mungkin ya. Jadi saya akan menerangkan di sini teman-teman sepengetahuan saya ya. Jadi apa yang saya berikan edukasi di sini adalah sepengetahuan saya, apa yang saya kuasai dan apa hasil backtest saya. Jadi nanti untuk lebih teman-teman lebih yakinkan lagi, silakan teman-teman backtest sendiri. Oke, kita masuk ke MT4 ya. Di sini saya mau ngambil contoh momen MHV ya. MHV itu teman-teman harus teman-teman ketahui. MHV itu selalu saya gunakan untuk multi time frame dan tepatnya di time frame kedua. Jadi time frame kedua itu bagi saya itu sangat wajib adanya MHV. Berarti kalau time frame kedua MHV, time frame pertamanya itu otomatis pasti ekstrim, harus ekstrim gitu ya, harus ekstrim. Nah itu, jadi time frame pertama ekstrim, time frame kedua MHV, baru di time frame ketiga kita cari setup untuk entry. Nah itu seperti itu. Nah ini saya ambil contoh di sini ya. Saya ambil contoh di pair USD JPY. Nah di sini kita tandain dulu coba. Nah ini ekstrim, kita gunakan H1 sebagai time frame pertama ya. Nah ini di sini ekstrim teman-teman, bisa dilihat ya, ini ekstrim karena MA5 nya menyentuh top BB, ini ekstrim sell. Nah syarat pertama sudah, sekarang syarat kedua harus MHV di time frame kedua, yaitu di M15. Kita lihat di M15. Nah ini M15 nya harus MHV. Di sini baru valid. Nih MHV itu seperti ini. Momentum dulu ya, momentum itu dibarengi dengan ekstrim, lalu dia reverse ke sini, kemudian dia retest lagi ke atas untuk mencari momentum penerusan, dan ternyata di sini harga dimatikan oleh MHV ini. Nah ini teman-teman, market kehilangan volume di sini karena setelah momentum yang ini dia reverse ke sini, retest, dia tidak menjadi momentum, berarti ini area MHV ya. Time frame pertama kita lihat lagi, time frame pertama jelas di sini ada ekstrim, lalu time frame keduanya itu MHV. Nah ini betul, ini MHV, berarti untuk eksekusinya kapan Om? Nah di sini untuk eksekusinya kita pakai time frame ketiga di M5. Nah di sini seperti biasa ya teman-teman, kalau saya selalu menggunakan inside bar atau dominant break manakala satu candle terakhir ini di break oleh lebih dari 2 candle. Di sini kebetulan 4 candle. Oke, kita tandain. Di sini kita tandain ya. Ini adalah inside bar. Satu candle di break oleh lebih dari 3 candle. Berarti kita sell di sini. Sell. Ini area sell kita. Ketika candlestick ini terbreak oleh candlestick yang ini, kita sell di sini. Oke, kita tandain. Nah,
Ini adalah area sell kita di sini teman-teman. Nah, lalu gimana setelah ini? Setelah ini kita tarik Fibonacci retracement untuk mengetahui sampai mana candlestick akan bergerak. Nah, di sini. Oke, sip. Nah, seperti ini ya. Ini level 0 kita letakkan di ekor sini. Lalu level 100 kita letakkan di candlestick yang break mother candle ini. Ini yang disebut mother candle. Dan ini anak-anaknya candlenya yang kecil-kecil ini. Nah, di sini baru dia break mother candle ini kita sell di sini. Nah, lalu kok harganya naik ke sini? Nah, ini area ini 61 sampai, bentar, tandain lagi ya. Nah, ini area ini 61 sampai 32 adalah tempat kita untuk ketika kita sell di sini, instant sell di sini langsung sell. Nah, ini naik ke sini, pending order yang di 618 trigger, baru dia naik lagi sampai sini. Jadi di sini tempat kita meletakkan pending order atau limit order di sini. Setelah dijemput order kita, baru price-nya turun sampai dengan jauh ke sini. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kita entry di sini dan harga sampai ke TP3 di sini. Sekitar berapa pip? 11573, 11548, sekitar 30 pip lebih kalau sampai ke bawah sini ya. Cukup lumayan untuk setup dari H1 ya. Karena kita menggunakan tadi di sini contohnya sebagai MHV di M15 dan pastinya ekstrim di H1. Nah, untuk dapat lebih banyak pip lagi, kita naikkan time frame-nya. Oke, sampai sini paham ya? Ulang lagi sebentar. H1 harus terjadi ekstrim. H1 harus terjadi ekstrim terlebih dahulu untuk mendapatkan setup MHP di time frame kedua. Nah, ini ekstrim. Lalu kita masuk ke time frame kedua M15. M15 di sini full setup BBMA. Momentum ekstrim, TP wajib, MHP di sini. Nah, berarti ini valid. MHV-nya valid teman-teman di sini. Di sini MHV-nya berarti valid karena full setup dan terjadi di sini. Terjadi MHV. Nah, ini MHV-nya di sini, baru kita entry di time frame M5. Seperti tadi kita cari candlestick mother candle di sini atau dominan break kalau dalam istilahnya Pibo Musang ini dominan break di sini. Nah, dominan breaknya di sini berarti kita bisa entry di sini. Kita bisa entry di sini. Entry pertama kita sell di sini. Dan ketika dia naik ke sini, kita berondong di sini. Banyakin entry di sini, layer, stop loss di sini. Nah, gitu. Lalu price-nya langsung drop ke sini. Nah, seperti itu. Price langsung drop ya. Nah, berarti MHV itu sepengetahuan saya, MHV itu terjadinya di time frame acuan kedua ya. Setelah time frame pertamanya itu ekstrim ya. Time pertama ekstrim, time frame kedua MHV, baru kita entry di time frame ketiga. Oke. Ini untuk contoh dari H1 ya. Oke, kita sekarang masuk ke contohnya, misalkan ini sedikit dapat tipnya. Oke, kita naikkan ke MHP di H1. Oke, MHP di H1. Nah, ini di sini ada MHP di H1 teman-teman. Oke. Ini ada MHP di sini. Ekstrim. Momentum dimatikan ekstrim. TP wajib. MHP di sini. Nah, ini di sini adalah area MHV kita. Area MHV. Nah, ini teman-teman. Ini area MHV. Nah, ini kan time frame kedua ya. H1 itu time frame kedua karena terjadinya
MHV-nya di H1, berarti time frame pertamanya itu H4. H4-nya otomatis harus ekstrim ya. Harus ekstrim buy di H4-nya. Oke, kita lihat H4-nya apa yang terjadi. Dan H4-nya benar, ekstrim buy di sini. Nah, berarti time frame pertama ekstrim buy, time frame kedua di H1 terjadi di time frame keduanya terjadi MHV. Nah, berarti itu MHV yang valid itu seperti itu, teman-teman. MHV di time frame kedua. Nah, ini di sini. Lalu untuk entry gimana? Untuk entry ya kita masuk ke time frame ketiga di M15. Nah, di sini kita masuk ke time frame acuan untuk entry. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini di sini tidak ada inside bar atau dominan break ya. Lalu apa acuan kita untuk entry? Nah, teman-teman bisa gunakan Pibong Usang. Kalau tadi di sini terjadi inside bar, kalau di sini inside bar nih, ini inside bar nggak masalah kita entry di sini. Ketika candlestick ini misalkan terjadi inside bar, kita langsung buy di sini. Nah, karena ini cuma hidden engulfing ya. Hidden engulfing itu satu buah candle di break oleh 2 candle. Kalau oleh 3 candle namanya dominant break atau inside bar. Nah, kalau terjadi seperti ini, kalau terjadinya misalkan engulfing boleh di breaknya sama 1 candle atau 2 candle, lalu kita cari support atau resisten terdekat untuk acuan entry. Nah, berarti ini adalah support dan ini resisten, teman-teman. Resisten yang beda warna ini otomatis dia jadi resisten di sini. Nah, kalau di dominan break bisa entry di sini atau inside bar. Kalau seperti ini initial break atau hidden engulfing, berarti kita cari resisten terdekat. Nah, resisten terdekatnya adalah ini. Nah, berarti candlestick yang break resisten ini adalah acuan tempat kita untuk entry. Nah, berarti di sini teman-teman entry-nya. Oke, kita entry buy di close candlestick ini. Nah, oke, langsung kita tarik Fibonacci retracement seperti biasa. Nah, bentar. Ini di ekor dan ini di candlestick yang break ini. Set. Iya, mantap. Nah, untuk level 0 di sini, di ekor sini, dan level 100-nya ini di candlestick yang break ini. Resisten ini ke break oleh candlestick yang ini. Berarti ketika close candlestick ini kita langsung buy di sini. Nah, untuk pending order teman-teman seperti biasa bisa gunakan di 1618 atau 50 sampai 38,2. Di sini adalah area limit order kita. Nah, kita tandain area limit ordernya ya. Nah, ini adalah area limit order, dan yang ke trigger di sini kebetulan cuman di 61.8. Berarti setelah kita sell di sini, harga naik sebentar lalu turun, jemput order yang di sini baru naik. Dan price langsung terbang di sini. Push. Tuh. Ya, sampai wow. Karena ini ekstrim H4 dan MHP H1 berarti arahnya lebih panjang. Kalau kita buy tadi di sini di level 100, kita buy di 11484. Harga kalau sampai TP3 sini 11541 berarti sekitar 80 pip. Dan kalau sampai ke atas sini kita buy tadi di sini di level 100, kita buy di sini 11485 sampai ke sini 11570, sekitar 90 pip ya teman-teman. Bisa pasang take profit di resisten terdekat ini di sini. Nah, ini take profit terjauh adalah di sini teman-teman. Resisten, ini resisten yang kuat. Makanya ketika kita buy di sini, buy di level 100, harga langsung ke TP di sini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Satu kali lagi saya ulangi ya, biar teman-teman lebih jelas. Oke,
Kita ulang, kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, ya, ini adalah area MHV. Karena kita lagi membahas MHV ya. MHV yang terjadi di time frame kedua. Otomatis kalau H1 terjadi MHV seperti ini. Nah, ini MHV seperti ini. H4-nya harus ekstrim. Nah, itu. Time frame pertama kita urut ya. Kita urut kejadiannya. Time frame pertama H4 ekstrim. Pastikan H1 time frame kedua itu terjadi yang namanya MHV. Nah, ini teman-teman yang banyak nggak paham, MHV itu harus terjadi di time frame yang kedua ya. Ini time frame kedua itu MHV di sini. Nah, ini momentum ekstrim, TP wajib, MHV. Nah, baru kita pindah ke time frame ketiga, M15 untuk acuan buy. Bisa terjadi di sini. Bentar, kita hapus dulu. Untuk di sini bisa dengan menggunakan inside bar. Misalkan candlestick ini di breaknya oleh 3 candlestick, berarti kita langsung buy di sini. Kalau ininya jadi inside bar atau dominant break. Karena ini jadinya engulfing, hidden engulfing. Hidden engulfing itu satu candle terbreak oleh 2 candle, namanya hidden engulfing. Kalau seperti ini namanya engulfing biasa. Ini karena satu candle terbreak oleh satu candle. Nah, ini satu candle terbreak oleh satu candle, ini namanya hidden engulfing atau initial break, dan berarti kita resisten ini yang harus ke break di sini. Contoh gini. Nah, ini adalah support dan ini adalah resisten. Berarti karena di sini tidak terjadi inside bar ini, maka kita pakai acuannya yang ini, initial break. Candlestick engulfing ini harus ngebreak resisten, berarti di sini. Nah, ini kita buy di sini. Kalau pakai acuan seperti di sini, seperti yang di sini. Di sini kan tidak terjadi inside bar nih, adanya hidden engulfing atau initial break di sini. Maka kita cari resisten terdekat. Resisten terdekatnya adalah ini. Ini adalah support. Pertemuan antara satu candle merah dan satu candle hijau itu disebut support atau resisten, teman-teman. Satu candle merah, satu candle hijau, berarti ini support di sini. Satu candle hijau dan satu candle merah, berarti ini resisten karena letaknya di atas. Nah, ini support, ini resisten. Pertemuan hijau sama merah ini resisten. Ini pertemuan merah sama hijau, ini support di sini. Nah, seperti itu. Berarti setelah terjadi initial break ini, candlestick ke break oleh 2 candlestick ini, kita entry buy-nya di sini. Nah, seperti itu. Dan terbukti harganya langsung acir, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Udah paham ya? Nah, mungkin itu aja teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini. Intinya MHV itu harus terjadi di time frame kedua. Dan untuk time frame pertama, pastikan itu ada ekstrim, mau ekstrim buy, mau ekstrim sell. Baru kita pindah ke time frame kedua, terjadi MHV, dan kita cari setup di time frame ketiga. Boleh terjadi inside bar, satu candle di break oleh lebih dari 2 candle, atau seperti contoh barusan, satu candle terbreak oleh 2 candle atau initial break di situ. Kita cari support atau resisten terdekat. Setelah support atau resisten terdekat itu ke break, nah kita baru buy di sana. Tarik Fibonacci, kemudian teman-teman bisa limit order di bawah di level-level 161 618, 50 atau 31,2. Nah, di situ ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham, atau bisa diulang-ulang lagi videonya, atau kalau ada yang belum paham, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, atau boleh langsung tanyakan ke saya di link Telegram yang saya letakkan di bawah. Oke. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya. Ini ilmu sepemahaman saya ya teman-teman. Jadi tidak mutlak seperti ini, tapi yang saya terapkan adalah seperti ini. Teman-teman bisa backtest lah ke belakang ya. Cari-cari backtest momen seperti ini, bener enggak nih? Kalau ini seperti ini akan jadi seperti ini. Nah, itu karena perjalanan market itu dimulai dari ekstrim, MHV, baru dia balik arah. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, bisa dipergunakan dan bisa menghasilkan. Mudah-mudahan
semuanya tercerahkan sekarang ya apa itu MHV. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.